Bapak jamaah Majelis Auradul Hadi Masjid An-Nahar Pesantren Modern Ar-Risalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat teriring salam mudah-mudahan menjadi salam rindu kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita ngaji fadilah sholawat saja. Ini sholawat amalan yang paling ringan, paling besar fadilahnya. Amalan yang Allah terlebih dahulu memulai baru memerintahkan kita melalui ayat yang setiap Jumat dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sholawat adalah amalan yang paling mujarab untuk kita yang hidup di akhir zaman seperti sekarang ini. Bahkan sholawat itu akan menjadi pembimbing bagi kita semuanya. Terlebih di bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan seperti bulan sekarang, bulan Maulid Nabi. Bulan Rabiul Awal ini menjadi istimewa karena di bulan ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah lahirkan ke muka bumi ini, dan kelahiran Rasul adalah rahmat bagi alam semesta. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan sholawat. Semakin sering dibaca, semakin sering disampaikan, semakin banyak hadis yang menjelaskan tentang sholawat, itu menandakan bahwa sholawat itu sangat istimewa. Sama halnya Rasul memiliki banyak nama, itu menandakan bahwa Rasulullah itu istimewa. Allah memiliki asmaul husna, sehingga menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak Asmaul Husna ada 99, kita membacanya berulang-ulang, semakin dibaca, semakin diulang, semakin rindu, semakin indah, semakin nikmat. Begitu juga ketika menyebut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan banyak sekali nabi. Allah menciptakan banyak nabi. Gitu kan ya? Dari sekian banyak nabi itu Allah pilih Rasul. Rasul itu banyak jumlahnya. Dari sekian banyak jumlah Rasul yang wajib kita ketahui 25. Dari 25 dipilih lagi Ulul Azmi 5 orang. Dari Ulul Azmi itu dipilih lagi 2, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, yang paling mulia, paling utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya Allah menciptakan makhluk. Dari semua makhluk itu Allah pilih Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Dari keturunan Nabi Adam ini Allah pilih lagi, kan keturunan Nabi Adam banyak nih, bangsa Arab. Bangsa Arab. Dari bangsa Arab itu Allah pilih lagi bangsa Mudor. Dari Mudor itu dipilih lagi bangsa Quraisy. Dari bangsa Quraisy dipilih lagi Bani Hashim. Dan Nabi Muhammad keturunan Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai Mudor, sampai Adnan, sampai Ismail, sampai Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak makhluk semuanya dipilih. Ini menandakan suatu hal yang istimewa. Mengingat Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, paling utama, otomatis banyak sekali keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keistimewaan itu adalah sholawat dan salam. Sholawat itu sangat dianjurkan di setiap waktu, setiap saat. Bahkan ketika sholat hukumnya wajib. Tahiyat akhir, ya, tahiyat itu wajib sholawat kita. Kalau nggak sholawat nggak sah sholatnya. Sah. Bahkan khutbah Jumat yang namanya sholawat itu rukun khutbah. Rukun khutbah. Andai kata khotibnya lupa baca sholawat, maka khutbahnya tidak sah. Rukun ketika khutbah. Ketika sholat jenazah, sholawat juga rukun. Benar Pak ya? Ketika sholat jenazah, sholawat rukun. Kalau sholat jenazah nggak baca sholawat, maka sholat jenazahnya tidak sah. Bahkan ketika kita berdoa, diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Kalau doa yang diawali sholawat, ditutup dengan sholawat, maka sudah pasti doa antara kedua sholawat ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa, sangat luar biasa. Makanya di sini disebutkan haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dimanapun kita berada, hendaklah selalu melanggengkan sholawat. Karena sholawat yang kita bacakan dimanapun dan bagaimanapun pasti akan disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu pelaku, gak perlu kurir, langsung sampai. Bahkan kurir sholawat itu malaikat. Ya kalau sudah malaikat yang menyampaikan, ya nggak bakalan nyasar, nggak bakalan keliru. Inna lillahi malaikatan. Allah memiliki malaikat sayyahin yang bertugas untuk berkeliling di bumi ini. Yuballighuni an ummati assalam. Yang tugas malaikat keliling ini menyampaikan salam kita kepada Rasul. Berarti kalau kita di sini malam ini di Masjid An-Nahar baca sholawat, itu malaikat yang akan menyampaikan sholawat kita, salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya balaghatni sholatuhu wa shallaitu alaihi. Siapa yang bersolawat ke atasku, maka solawatnya akan sampai kepadaku, kata Rasul, dan saya akan bersolawat juga untuknya. Wa kutiba lahu siwa dzalika asyru hasanat. Allah pun akan tuliskan 10 kebaikan untuk kita yang bersolawat. Ma min ahadin, tidak ada satu orang pun, yusallimu, yang mengucapkan salam alayya ke atasku, illa kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, hingga saya menjawab salamnya. Artinya sholawat salam kita dimanapun kita berada disampaikan kepada Rasulullah, lantas kemudian Rasulullah akan menjawab salam kita tadi. Ini keistimewaan bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak, hubungan antara umat dengan Rasul itu tidak pernah putus.
hubungan antara umat dengan Rasulullah itu selalu nyambung. Maka jangan berkecil hati sekalipun kita hidup di akhir zaman. Sekarang jarak kita dengan baginda Rasul sudah 15 abad lebih. Ya, itu jarak yang sangat jauh. Kita nggak pernah ketemu, belum pernah jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kita berharap ketika baca salawat, man ro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Kita hanya berharap berkat salawat tadi, wajah atau mata kita ini Allah rizkikan untuk memandang wajah mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya belum berkesempatan di dunia ini melalui mimpi misalnya, kita memohon jangan sampai Allah halangi mata kita untuk memandang Rasul nanti pada hari kiamat di dalam surga jannatun na'im. Qala sallallahu alaihi wasallam, laqitu Jibril faqala li inni ubasyiruka. Suatu ketika malaikat Jibril menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar gembira kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Annallaha yaqul, Allah berkata, man sallama alaika sallamtu alaihi. Allah berkata gitu kan ya, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul bahwasanya apa? Siapa dari umat Rasulullah yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka Allah akan menjawab salamnya juga. Allah akan mengucapkan salam juga untuk orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa man shalla alaika shallaitu alaihi. Siapa yang berselawat ke atas Rasulullah, maka Allah pun akan berselawat ke atas orang yang berselawat tadi. Bila kalau Allah selawat ke atas kita ya rahmat, Allah selawat ke atas kita ya ampunan, Allah selawat ke atas kita berarti apa? Keberkahan, kemuliaan. Nah, ini apa enggak menunjukkan bahwa amalan itu sangat istimewa. Nah, suatu kali kita sholawat, Allah langsung sholawat ke atas kita. Allah langsung turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita. Apakah ini tidak menunjukkan bahwa kemurahan rahmat dari Allah khusus diberikan kepada kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril alaihi salam. Dalam riwayat lain, malaikat Jibril mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malak. Tidaklah salah seorang dari umatmu bersalawat ke atasmu wahai Muhammad kecuali 70.000 malaikat akan bersolawat ke atasnya. Nah ini kan motivasi yang sangat mahal. Kita kalau seandainya ada orang kasih janji, kalau sampean datang ke rumah saya tak kasih hadiah, gitu kan? Itu kita rasanya suweneng ya, luar biasa. Dari sini kita sholawat, maka 70.000 malaikat sholawat ke atas kita. Ini bukan hal main-main. Ini hal yang istimewa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia biasa aja ngomong kita percaya kok, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man sallat alaihi malaikah kana min ahlil jannah. Siapa yang mendapatkan salawat dari malaikat, ya pasti masuk surga.
pasti masuk surga. Kenapa? Doanya malaikat mustajab, istighfarnya malaikat mustajab. Maka inilah diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kan sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna lillahi ta'ala malakan. Allah memiliki malaikat, a'tahu asma'al khalaiqi, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendengar semua ucapan makhluk. Wah, ini kan luar biasa nih. Sekian banyak orang ngomong sholawat itu terdengar, terdeteksi, nggak ada yang kelewat, nggak ada yang error datanya. Qaimun ala qabr idza mitu, berdiri di makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah wafat. Falaysa ahadun yusalli alayya salatan shadiqan min qalbihi illa qala ya Muhammad shalla alaika fulan ibnu fulan. Tugas malaikat ini, setiap dia mendengar ada salah seorang dari umat Rasulullah bersolawat ke atas Rasulullah, ini malaikat ngasih tahu sama Rasul, wahai Rasulullah, fulan bin fulan salawat ke atasmu. Jangan mikir pakai teknologi kita, pakai sinyal kita ngeror dia. Tapi ini teknologi akhirat, sampai semuanya dalam hitungan detik. Sekian banyak orang mengucapkan sholawat, semuanya dapat terdengar, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menjawab itu semua. Ya Rabb, qal fayusalli rabbu tabaraka wa ta'ala ala dzalika rajuli bikulli wahidatin asyran. Kemudian Allah sholawat ke atas orang yang sholawat tadi, yang namanya disebutkan di hadapan Rasul 10 kali. 1 kali saja Allah sholawat ke atas kita, sudah dijamin selamat di akhiratnya. Lah bagaimana kalau sampai 10 kali? Berarti kan Pak, kita umat Rasulullah ini kalau nggak masuk surga ya kebangetan ya. Gitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak galak. Gitu kan? Lah kalau keistimewaan begitu besar, kitanya nggak sampai dapat, ya berarti kan bukan lagi salah Tuhan, kita yang tidak mau. Maka jangan sampai ini terlewatkan oleh kita. Wa tusalli alaihil malaikatu madama yusalli alaihi, dan selagi Allah berselawat ke atas orang tersebut, selama itu malaikat pun bersolawat. Nah inilah makna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tak pernah putus berkesinambungan. Makanya Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali keistimewaan sholawat tersebut. Oleh karena itu, jadikan sholawat sebagai zikir rutin kita siang dan malam. Yang umum kita dengar, siapa yang sholawat 1 kali, Allah sholawat ke atasnya 10 kali. Siapa yang sholawat 10 kali, Allah sholawat ke atasnya 100 kali. Siapa yang sholawat 100 kali, Allah sholawat 1000 kali. Siapa yang
sanggup sholawat rutinnya 1000 kali, wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Kenapa? Ya tidak mudah loh Pak, mau rutin setiap hari jadi kebiasaan itu tidak mudah. Hadisnya hafal, tapi prakteknya sering lupa, betul Pak ya? Nah, makanya perlu dilatih. Bermula sehari 10, 10, 10, 10, 10, 10, naik 100, 100, 100, 100. Jadi kalau ada orang sanggup setiap hari 1000 kali, rutin setiap hari, jadi kebiasaan. Nah, ini orang mulia. Orang mulia. Sama lah kayak kita punya kebiasaan sholat jamaah. Awal dulu berat, terbiasa. Sekarang kalau nggak jamaah, bawaannya nggak enak. Sholat duha begitu, amalan-amalan begitu, baca Quran, baca wirid, baca zikir, termasuk juga sholawat. Rasul bersabda, man shalla alayya alfan, siapa yang sholawat hingga 1000 kali, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah, kelak pada hari kiamat pundaknya dengan pundakku gandengan masuk surga. Pak, umat Nabi ini banyak, hadisnya sama, kepengen galau. Terbayang tidak kaget kalau seandainya di padang mahsyar umat Nabi kumpul galau-galau, nabinya sikok, kepengen deket, kepengen parah, kepengen dipanggil Nabi. Itu hidup di Lubuk, yang itu hidupnya di Mekah, yang itu hidup di Madinah, sedikit minder gitu. Nah, semangat ada dikenal aja gitu. Tapi hadis ini menguatkan hati kita bahwa dimanapun kita berada, siapapun kita, bagaimanapun kita, kalau seandainya cinta rindu Nabi di dalam hati kita itu kuat, dibuktikan dengan sholawat yang semakin istiqomah, semakin banyak, semakin kuat, maka akan semakin mudah dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu nyiremi umatnya pertama kali dari tanda air wudhu. Jadi wajahnya bersinar, tangannya bersinar, betisnya bersinar. Maka itu nanti ciri pertama yang dilihat oleh Rasul, gitu ya. Jadi dilihat, oh ini umatku kata Rasul, langsung. Ini yang repot ini kalau umat Nabi cuman 1 watt pancaran cahayanya tadi. Yang berikutnya lagi itu umum, tanda umum. Tanda khususnya apa? Sholawat ini. Inilah yang memudahkan kita untuk dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak dikenal kalau seandainya setiap hari itu tugas malaikat tadi nyebut nama kita di hadapan Rasul. Lu tiap hari, ya Rasul fulan bin fulan, fulan bin fulan, dari pagi sampai malam, besok sampai malam, lusa sampai malam, nama kita disebut terus. Kenal nggak Rasul kira-kira? Kenal nggak Rasul? Dan Rasul nggak ringan, enggak, senang lagi ada, gitu kan? Ini tanda-tanda yang harus kita pegang untuk bisa mendapatkan apa? Syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sahabat gitu kan ya, nanya sama Rasul, ya Rasul, saya ini masuk surga apa enggak? Saya ini masuk surga apa enggak? Rasul balik nanya, lah kamu punya bekal apa? Kamu punya bekal apa? Apa katanya?
Saya tidak punya apa-apa kecuali apa? Saya mencintaimu ya Rasulullah. Rasul jawab, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Makanya di hidup sehari-hari aja, kalau dalam hati kita senang sama orang yang senang ngaji, ketemunya orang ngaji. Senang sama orang yang baik, ketemunya orang baik. Tapi kalau senangnya sama yang tidak benar, ya ketemu saja. Maka kan pernah kita dengar cerita, ada orang ngomong ke Buya Hamka, Buya Hamka, saya kira di Mekah itu nggak ada orang jahat. Rupanya di Mekah ada juga orang jahat. Buya Hamka balik jawab, saya ke Amerika sana nggak ada orang jahat. Masa iya Buya, katanya. Iya. Kok bisa Buya? Dijawab oleh Buya Hamka, tergantung kitanya. Kalau otaknya mau cari yang jahat, ya ketemunya jahat. Kalau otaknya pengen ketemu yang baik, maka ketemunya yang baik. Gitu aja. Lah kalau seandainya rindu kita, cinta kita sama Rasul, sama orang-orang baik, orang-orang soleh, ya insya Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, yang soleh. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, kau memerintahkan kami untuk sholawat, berapa banyak sholawat? Itu terserah kamu, kata Rasul. Ya Rasul, gimana kalau seandainya sepertiga amalan saya sholawat? Monggo. Separohnya? Monggo. Saya nggak punya amal untuk sholawat. Ya udah, lanjutkan. Lanjutkan. Yang terpenting apa? Keistiqomahan kita di dalam menjalankan amalan tersebut. Nah, sebagai penutup di sini pesan daripada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, man qaraba faraga umrihi wa yuridu an yastadrika ma fatahu falyadhkur bil azkaril jami'ah. Siapa yang sudah merasa usia semakin senja, gitu kan ya, sementara kepengen nutupi kekurangan, maka yang harus dia lakukan pertama, banyak-banyak baca zikir-zikir yang singkat tapi besar faedahnya, seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dengan zikir yang ringkas ini, itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari waktu yang terlewatkan. Yang kedua, manfaatahu kasratus siyam wal qiyam. Usia sudah senja, sementara kesempatan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, ibadah sunnah, puasa sunnah itu sudah semakin tipis. Maka fal yushghil nafsahu bis salati ala Rasulillah. Hendaklah dia menyibukkan diri dengan banyak-banyak baca sholawat. Nah, sholawat itu yang akan menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah sunnah yang mestinya kita perbanyak, mengingat waktu sudah semakin singkat, gitu kan ya. Tenaga sudah nggak sekuat dulu, ya cari jalan pintas yang berkahnya besar, yaitu zikir-zikir yang mengandung makna sempurna ditambah sholawat dan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, bapak-bapak semuanya, dari sekarang ajak keluarga kita di rumah masing-masing, ajak, kenalkan, biasakan, agar ini menjadi hiburan di dalam diri kita, dalam keluarga kita semuanya. Insya Allah berkat zikir, berkat sholawat tadi, keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga waktu berlalu tidak ada yang terlewatkan kecuali diisi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bermanfaat.
Harapannya salawat yang kita bacakan, salawat yang kita senandungkan sebagai bukti cinta, salam rindu kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi Pak Ari untung ditelepon, dia baru nyampe juga tadi itu. Lupa kalau malam ini malam Rabu. Nah, Abang sama Kak Fahmi mohon doa karena dua-duanya beliau berdua sedang dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah umroh. Sekalian juga kita mohon doa, mudah-mudahan rencana tabligh akbar ya tanggal 20 nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting mudah-mudahan kita semuanya nggak ada halangan untuk ikut ngaji. Tidak Pak ya, tidak lemaknya kita ngajak uang ngajak itu berhalangan. Maka kita berharap kita yang sehat sehingga bisa mengajak lebih banyak ngaji bersama sebagai bukti cinta dan rindu kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan masjid ini menjadi sumber ketenangan buat kita, sumber keberkahan, semua pengurusnya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, salat jamaah, dalam ngaji bersama, dilindungi dari kita, keluarga kita, semua orang yang kita cintai dari fitnah dunia dan akhirat. Allah berkahi hidup kita, keluarga kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri wal ma'i fa atli'hu wa in kana ma'duman fa awjidhu wa in kana mawqufan fa ajrihi wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana mu'assiran yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana halalan fabarik fihi wa in kana dhanban faghfirhu wa in kana sayyi'atan famhuha wa in kana khati'atan fatajawazanha wa in kana asatan fa'aqilha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.